Pemirsa, seorang oknum guru sekolah menengah pertama di Batang, Jawa Tengah tega mencabuli puluhan siswi dengan dalih tes kedewasaan. Pelaku berhasil diamankan petugas unit PPA Satreskrim Polres Batang dari persembunyiannya. Agus Mulyadi yang berprofesi sebagai guru agama di salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Diamankan petugas karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap siswinya. Modusnya, pelaku yang juga pembina OSIS ini membawa korbannya ke dalam ruangan secara bergantian. Satu persatu siswa dilecehkan dengan dalih tes kedewasaan. Terhitung lebih dari 23 siswi telah menjadi korban. Alasannya apa? Kayak gitu. Tes kedewasaan, Pak. Tes kedewasaan. Memang ada aturan sekolah kayak gitu? Nggak ada. Menyesal nih? Sangat menyesal. Jadi untuk saat ini baru 7 pelapor secara resmi yang melaporkan terkait dengan perbuatan cabul tersebut. Tidak menutup kemungkinan mungkin masih banyak lagi korban yang saat ini mungkin belum berani melapor. Himbauan kami nanti untuk ke depan, untuk dalam waktu dekat segera apabila ada yang merasa menjadi korban terkait dengan perkara cabul oleh tersangka ini untuk segera melapor ke kami. Usai diperiksa, oknum guru tersebut langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara ditambah sepertiga masa hukuman. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Apakah seluruh korban sudah melapor kepada pihak kepolisian? Kita akan membahasnya bersama AKP Yorisa Prabowo, Kasat Reskrim Polres Batang. Selamat siang, Pak Yorisa. Selamat siang, Pak. Baik, Bapak, apakah sudah ada penambahan jumlah korban yang melapor atas kasus pelecehan seksual ini? Baik, terima kasih. Untuk saat ini terkait dengan laporan para korban, kami masih koordinasi dengan pihak sekolah, kemudian juga dengan pihak P2TP2A Kabupaten Batang terkait dengan para korban yang saat ini belum melapor. Karena patut diduga bahwa berdasarkan hasil keterangan saksi korban dan pelaku, korban lebih dari 10 orang yang diketahui. Tidak menutup kemungkinan bahwa bisa bertambah lagi. Nah, korban ini kan lebih dari 10 orang. Sebenarnya apa yang disampaikan pelaku, Pak, sehingga para korban ini tergoda dengan iming-iming dari pelaku? Baik, modus pelaku yang dilakukan adalah pelaku sebagai pembina OSIS di sekolah tersebut. Kemudian para korban ini yang merupakan rata-rata korban adalah siswi wanita. Ya, mereka dengan seleksi masuk ke pengurusan OSIS. Jadi dengan modus bujuk rayu dari pelaku ini supaya korban bisa menuruti keinginan dari pelaku, terutama menyangkut dengan bahasa bahwa ada namanya tes kejujuran dan tes kedewasaan. Modus itu yang digunakan pelaku sehingga korban menuruti apa yang sesuai dengan kemauan pelaku. Baik, Bapak, biasanya tes OSIS ini kan diselenggarakan setiap tahun seperti itu, pergantian OSIS. Apakah memang aksi pencabulan ini juga dilakukan dalam tahun ke tahun? Sampai saat ini masih kita dalami lagi terkait dengan kejadian atau mungkin korban lain di waktu yang sebelumnya. Untuk saat ini kami masih belum dapat laporan resmi dari para korban yang mungkin tahun-tahun sebelumnya sudah ada. Perlu diketahui bahwa korban ini dituduh sebagai pembina OSIS mulai tahun 2021. Baik, dari tahun 2021. Nah, tapi kalau untuk kasus yang baru ini, sudah berapa kali korban melakukan aksinya dan apakah berapa lama seperti itu? Mungkin ada jangka waktu pelaku melakukan aksinya dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan, Pak? Ya, pelaku mulai menjalankan aksinya sekitar tahun 2021 semenjak dia dituju sebagai pembina OSIS. Kemudian kasus ini bisa sampai dilaporkan karena dari para korban ini mulai merasa bahwa dia dilecehkan secara berkali-kali, sehingga 3 bulan terakhir ini dari para korban ini sepakat untuk melaporkan ke pihak kepolisian.
Lantas bagaimana respon ataupun tindakan tegas dari pihak sekolah? Baik, untuk tindak sekolah sudah kami koordinasikan saat ini dari pihak sekolah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Batang. Nanti hasilnya akan dikomunikasikan dengan kami. Kemudian informasi bahwa ini juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batang bahwa pelaku sudah melanggar kode etik. Nanti keputusan ada di Dinas Pendidikan. Baik, berarti hingga saat ini belum diberikan sanksi pemecatan ya? Sampai saat ini kami belum dapat informasi dari Dinas Pendidikan. Baik. Kami masih fokus pada proses penyidikan kepada pelaku dan pelaporan para korban yang lain. Baik, kalau untuk korban sendiri saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Untuk saat ini para korban kami kemarin menggandeng dari pihak P2TP2A Kabupaten Batang terkait dengan upaya-upaya yang kami lakukan, yaitu salah satunya adalah trauma healing, yaitu bagi para korban yang mungkin merasa dilecehkan dan malu dan takut, kami berikan bimbingan serta pendekatan secara persuasif. Jadi untuk saat ini para korban sudah belajar seperti biasa, masuk sekolah seperti biasa, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Ancaman hukuman untuk pelaku apa pasal yang dijatuhkan, Pak? Ya, baik, terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, bahwa pelaku melanggar pasal 8182 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal penjara 15 tahun. Baik, terima kasih Pak Yorisa atas informasinya. Kita harapkan semoga ada korban ini juga segera melapor sehingga prosesnya bisa dilanjutkan. Terima kasih, Pak.